Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wahyu Agus Sutiono sebagai moderator dari kelompok ini, yang diantaranya anggotanya saya sendiri dan juga ada Laudi, Ardiansyah, dan juga Saiful Rizal. Untuk materi yang pertama akan disampaikan oleh saya sendiri. Yang pertama, pengertian narkoba. Narkoba adalah singkatan dari narkotika, psikotropika, dan obat terlarang. Selain narkoba, istilah lain yang diperkenalkan khusus oleh Kementerian Kesehatan Republik Indonesia adalah nafza, yang merupakan singkatan dari narkotika, psikotropika, dan zat adiktif. Semua istilah ini, baik narkoba ataupun nafza, mengacu pada kelompok senyawa yang umumnya memiliki resiko kecanduan bagi penggunanya. Menurut pakar kesehatan, next, narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semi sintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan. Narkotika digolongkan menjadi dua golongan sebagaimana tertuang dalam lampiran 1 undang-undang tersebut. Yang termasuk jenis narkotika adalah yang pertama, tanaman papaver, opium mentah, opium masak, antara lain candu, cicing, dan jijinggo. Opium obat, morfina, kokaina, edgonina, tanaman ganja, dan damar ganja. Yang kedua adalah garam-garam dan turunan dari morfina dan kokaina, serta campuran-campuran dan sediaan yang mengandung bahan tersebut di atas. Untuk yang selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya, yaitu Laudi. Baik, di sini saya akan menjelaskan. Psikotropika adalah zat atau obat, baik alamiah maupun sintesis, bukan narkotika, yang berkhasiat psikoaktif melalui pengaruh selektif pada susunan saraf pusat yang menyebabkan perubahan pada aktivitas mental dan perilaku, atau Undang-Undang Nomor 5/1997. Zat yang termasuk psikotropika antara lain sedatin, pil BK, rohypnol, magadon, valium, mandrak, amfetamin, fensidin, metaqualon, metifenat, fenobarbital, flunitrazepam, ekstrasin, sabu-sabu, LSD, atau lesitatik, dianthelamid, dan sebagainya. Bahan aditif berbahaya lainnya adalah bahan-bahan alamiah, semi sintesis maupun sintesis yang dapat dipakai sebagai pengganti morfina atau kokaina yang dapat mengganggu sistem saraf pusat, seperti alkohol yang mengandung etil etanol, ethana atau sifing, atau bahan pelarut berupa zat organik atau karbon yang menghasilkan efek yang sama dengan yang dihasilkan oleh minuman yang beralkohol atau obat anestetik jika aromanya dihisap, contoh lem atau perekat, aketon, ester, dan sebagainya. Untuk materi yang selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya, yaitu Ardiansyah. Baik, terima kasih untuk Mas Wahyu. Di sini saya akan menjelaskan tentang dampak narkoba. Yang pertama ada depresan, merupakan jenis narkoba yang menghambat kerja otak dan memperlambat aktivitas tubuh. Penggunanya menjadi mengantuk, terlalu tenang, dan menjadi lambat dalam merespon. Rasa nyeri dan stres hilang sementara. Dan yang kedua ada stimulan, merupakan jenis narkoba yang memacu kerja otak dan meningkatkan aktivitas tubuh.
Orang menjadi gembira dan waspada secara berlebihan karena meningkatnya aktivitas tubuh. Dan yang ketiga ada halusinogen, merupakan jenis narkoba yang berasal dari tanaman atau dibuat melalui formulasi kimiawi. Efek halusinasi dapat mengubah dan menyebabkan distorsi tentang persepsi, pikiran, dan lingkungan, mengakibatkan rasa teror dan kekacauan indera seperti mendengar, warna, atau melihat suara, paranoid, meningkatkan risiko gangguan mental. Dan selanjutnya adalah mengenali ciri penyalahgunaan narkoba. Yang pertama ada fisik. Fisik ini terdiri dari dapat menyebabkan jalan sepoyongan, bicara pelo, apatis, mengantuk. Dan yang kedua ada kebersihan dan kesehatan tidak terawat, banyak bekas suntikan atau sayatan. Dan yang ketiga ditemukan alat bantu penggunaan jarum suntik, bong, pipet, aluminium foil, botol minuman, dan lain-lain. Dan untuk tingkah laku sendiri ada pola tidur berubah, suka berbohong dan mencuri, sering mengurung diri di kamar mandi, menghindar bertemu keluarga, dan sering berpergian menerima telepon atau datangi orang tidak dikenal, membelanjakan uang secara tidak wajar. Dan selanjutnya emosi. Untuk emosi sendiri ada 4. Yang pertama emosional atau lebih agresif, sering curiga tanpa sebab yang jelas, sulit konsentrasi, prestasi di sekolah menurun, dan yang terakhir hilang minat pada hobi atau kegiatan yang disenangi. Langkah yang dapat kita lakukan apabila menemukan gejala indikasi yang mengarah pada tindak penyalahgunaan narkoba, segera lapor kepada pihak berwajib atau pihak yang berwenang. Baik, terima kasih. Saya kembalikan lagi kepada Mas Wahyu. Ya, baik. Terima kasih Saudara Ardiansyah. Yang selanjutnya materinya akan disampaikan oleh Saudara Devo Rizal. Terima kasih kepada Wahyu. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang penanganan narkoba ditinjau dari aspek hukum. Tertuang dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika. Berikut ini kutipan pasal diantaranya. Yang pertama, menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan pasal 111 golongan pertama, yaitu tanaman. Dan yang kedua, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan pasal 112 golongan pertama, yaitu bukan tanaman. Yang ketiga, memproduksi, mengimpor, mengekspor atau menyalurkan pasal 113 golongan kedua. Generasi muda anti narkoba. Membangun remaja yang bebas dari penyalahgunaan narkoba atau nafsa tentu bukanlah pekerjaan yang mudah. Setidaknya ada 3 hal penting yang layak diperhatikan agar hasilnya benar-benar efektif. Dalam lingkungan keluarga, orang tua harus memberikan kasih sayang yang cukup terhadap para remajanya. Narkoba atau nafsa merupakan salah satu dari beberapa hal yang dapat mempengaruhi dan dapat merusak moral generasi muda, penerus bangsa. Pencegahan penyalahgunaan narkoba dapat dilakukan sejak dini, yaitu dengan mensosialisasikan narkoba dan bahayanya kepada peserta didik lewat alat peraga maupun ceramah dan kegiatan-kegiatan yang bermanfaat di sekolah. Hingga perlakuan itu nantinya akan membentuk suatu karakter bahwa individu-individu tersebut anti narkoba. Sekian penjelasan dari saya. Terima kasih. Terima kasih atas waktunya. Untuk semuanya, saya terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.